Haleluya, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tahun ini kita mau terus berfokus membangun rumah Tuhan, dimulai dari saya, dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani atau gaya hidup yang baru. Nah saudara, kita sudah belajar banyak disiplin-disiplin, di mana saudara kita berdoa, kita saudara berpuasa, memberi, dan saya mau dorong kita semua terus praktekkan disiplin-disiplin yang dasar yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah saudara, hari ini kita mau saudara mulai masuk lebih dalam lagi ya dengan poin berikutnya saudara, di mana kita mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah saudara siap? Mari saudara, kita mau mulai session ini dengan kita berdoa kerajaan, doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saat ku mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat ku memanggil nama-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengejar dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku selamanya. Bagiku Kaulah segalanya, tiada yang seperti-Mu, oh Yesus, sekarang sampai selamanya. Hidupku milik-Mu. Sungguh ku telah mengejar dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar saudara lebih dalam lagi tentang bagaimana kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah saudara, karena itu kita perlu belajar terlebih dahulu apa itu rumah Tuhan dan bagaimana kita tertanam di dalamnya. Nah tentu saudara semua ya pernah membaca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ya terdiri dari saudaraku ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nah ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu adalah tentang saudara bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Nah saudara-saudara tentu ayat ini kita suka sekali ya. Wow, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Nah saudara, tapi pertanyaannya, untuk apa kita diselamatkan? Banyak orang gak tahu untuk apa kita diselamatkan. Apakah untuk saudara menunggu kedatangan Tuhan sehingga satu kali kita siap pergi ke surga? Memang saudara, kalau Yesus menjemput kita saudara, ya kita dipanggil oleh Bapa di surga, kita akan saudaraku ke surga. Tetapi saudara tujuan hidup kita sebenarnya bukan itu yang utama. Saudara, Tuhan mau selamatkan kita karena Dia mempunyai maksud tujuan buat kita di dunia ini. Untuk apakah maksud tujuannya saudara? Nah, kalau saudara mau tahu maksud tujuannya, bacalah Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, mari kita lihat saudaraku secara singkat, untuk apa kita diselamatkan. Nah, kalau saudara lihat di situ ada 3 metafora yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan apa itu rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Nah, saudara, jadi Rasul Paulus mau kita melihat saudara, kita diselamatkan ada maksud tujuan Allah di dalamnya. Untuk apa saudara? Ya, pertama kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat 17, kita bukan sekedar diselamatkan dari dosa, ya saudara, tapi kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus saudara. Itulah tujuannya, supaya kita hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, itu ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Kemudian ayat yang ke-18 sampai ayat 19, kita bukan hanya sekedar diselamatkan dari dosa, tapi kita saudara dilahirkan ke dalam sebuah keluarga, keluarganya Bapa. Ya, kita bukan orang asing lagi, tapi kita adalah saudara kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yaitu Allah Bapa di sini. Nah, saudara, jadi itu tujuannya kita diselamatkan, saudara. Nah, metafora yang ketiga adalah ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Kenapa saudara kita diselamatkan? Kita diselamatkan ya untuk kita saudara ya dibentuk menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh. Kita ya saudara dijadikan bait Roh Kudus. Wow.
Jadi kalau kita lihat 3 metafora ini saudara, itulah gambaran dari gereja. Ya saudara, tempat kediamannya Allah. Jadi Allah mau kita hidup di dalam tempat kediamannya, di rumahnya. Yang digambarkan sebagai tubuh Kristus, keluarga Bapa dan bait Roh Kudus. Perhatikan Allah Tritunggal dijelaskan di sini saudara. Nah jadi saudara, kita diselamatkan supaya kita bisa tinggal di rumah Tuhan. Ya, dan kita saudaraku, bukan hanya tinggal di rumah Tuhan, tapi kita harus saudara ya membangun rumah Tuhan sampai rumah Tuhan menjadi saudaraku dewasa penuh, menjadi saudaraku mencapai kepenuhan Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu belajar saudara, ya, rumah Tuhan itu apa? Apa ciri-ciri rumah Tuhan? Dengar saudara, rumah Tuhan jelas bukanlah gedung. Bukan. Ya, rumah Tuhan juga bukan acara-acara tertentu, program-program tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu. Rumah Tuhan itu apa saudara? Kalau kita lihat sama-sama hari ini saudara, ya, kita lihat salah satu contoh, misalnya tubuh Kristus saudara. Bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu apa? Jelas tubuh Kristus bukan gedung saudara. Ya, tapi Kolose 3 kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Nah pertanyaannya, bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus? Hidup dalam tubuh Kristus itu pertemuannya seperti apa? Nah kita baca ayat 16. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ternyata saudara, ya, cara pertemuannya rumah Tuhan, ya, itu bukan saudara satu pertemuan seperti seminar. Ya, bukan pertemuannya satu orang pembicara ngomong sendiri saudara. Ya, kemudian yang lain duduk dengan kursi berbaris-baris mendengarkan pembicara tersebut. Ternyata tubuh Kristus itu adalah apa saudara? Sebuah komunitas. Komunitas apa? Ya, komunitas yang tidak besar sehingga bisa mempraktekkan saling mengajar seorang akan yang lain. Ya, saling menegur seorang akan yang lain saudara. Ya, jadi saudara ini adalah komunitas. Nah, komunitas kita tahu berasal dari bahasa Latin, komunitas. Ya, terdiri dari 2 kata saudara. Cum artinya bersama atau saling, ya, cum. Kemudian munus artinya pemberian. Jadi saudara, cum munus komunitas itu artinya sebuah kelompok kecil di mana semua anggotanya saling memberi. Ini dia. Tidak ada yang nganggur saudara. Tidak ada yang saudara ya jadi pendengar saja, tapi saling memberi, saling mengajar, saling menegur, saling menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan, saling membangun saudara. Itulah cara pertemuan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu adalah sebuah komunitas. Nah demikian juga tentu keluarganya Allah Bapa juga sebuah komunitas. Ya, demikian juga saudara, bait Roh Kudus itu adalah sebuah komunitas. Karena 3 metafora ini satu ya yang dijelaskan yaitu rumah Tuhan.
Jadi saudara, rumah Tuhan itu bukan gedung, rumah Tuhan itu bukan acara-acara tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi saudara, ya rumah Tuhan itu komunitas kecil di mana setiap orang saling memberi, saudara. Itulah rumah Tuhan. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita hidup di dalam rumah Tuhan, hidup di dalam komunitas. Terjadi ya kegiatan saling, saudara, di mana kita dibangun dan membangun, ya kita saudaraku dikuatkan dan kita menguatkan orang lain, ya. Dan ini adalah saudaraku komunitas yang di dalamnya Tuhan mau kita terlibat, saudara. Nah ini penting. Nah jadi saudara, kalau begitu saudara, kita mesti ya praktek bagaimana kita saudaraku tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah saudara, rumah Tuhan sekarang ini kalau kita mau jujur saudara, ya kalau kita lihat komunitas-komunitas yang ada sekarang ini saudara, yaitu apa saudara? Komunitas sel, ya. Kita kalau mau jujur melihat komunitas sel kita belum berfungsi sebagai komunitas seperti yang Tuhan mau. Belum berfungsi sebagai tubuh Kristus seperti yang Tuhan mau. Belum berfungsi saudaraku sebagai keluarga Allah Bapa yang sehat, bertumbuh. Ya, belum berfungsi sebagai apa saudara? Bait Roh Kudus yang rapi tersusun, dibangun menjadi tempat kediaman ya oleh Roh. Belum saudara. Nah karena itu tahun ini saudara, kita mau ya saudara membangun rumah Tuhan sampai rumah Tuhan, yaitu komsel-komsel ya, menjadi komsel yang adalah tubuh Kristus ya, rumah Allah dan saudaraku bait Roh Kudus yang sehat, yang bertumbuh saudara. Nah langkah pertamanya bagaimana? Hari ini saudara, kita mau fokus lihat langkah pertamanya. Kita harus tertanam dulu di dalam rumah Tuhan. Ya, sudahkah saudara tertanam di dalam rumah Tuhan? Artinya apa saudara? Ya, kita mesti hidup di dalam rumah Tuhan itu. Ya, bukan sekedar kita mengunjungi rumah Tuhan. Ada perbedaan orang yang mengunjungi rumah Tuhan dengan hidup di dalam rumah Tuhan. Mengunjungi rumah Tuhan dengan tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya saudara, beda sekali. Ya, orang yang mengunjungi saudara, dia sekedar datang, ya kemudian mengamati, ya ikut sedikit saudaraku terlibat acaranya, tapi dia enggak tertanam di dalam rumah Tuhan itu. Ya, nah orang yang demikian saudara, nggak mungkin bisa bertumbuh, ya karena dia nggak menjadi bagian dari apa komunitas itu. Nah kita mau baca saudara bahwa baik tubuh Kristus, keluarga Allah Bapa maupun saudaraku baik Roh Kudus, ya di dalamnya kita harus tertanam di dalamnya, bukan sekedar partisipasi, ikut sekedar gabung hanya untuk ya ikut mencicipi acaranya. Bukan. Nah, saya ajak saudara baca dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau komsel itu saudara adalah tubuh Kristus, kita adalah bagian dari tubuh Kristus itu saudara. Mungkin ada yang tangan ya, ada yang saudara kaki, ada yang telinga, ada yang mata ya. Katanya masing-masing anggota itu ada tempatnya pada tubuh saudara. Jadi kita jangan sekedar partisipasi, tapi kita adalah saudara bagian dari tubuh Kristus itu. Makanya kita mesti tertanam ya.
kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah, demikian juga saudara, Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita mesti jadi anggotanya. Ya, jadi bukan ya datang cuman partisipasi, kita anggotanya. Sama kayak sebuah keluarga, saudara. Kalau saya anggota sebuah keluarga, saya menetap di keluarga itu, saya hidup di keluarga itu, saya tertanam di dalam keluarga itu. Saya nggak pindah-pindah, saudara. Hari ini tidur di sini, ya, besok tidur di rumah tetangga, lusa saudaraku pindah lagi ke rumah yang lain. Itu maaf, namanya gelandangan rohani, saudara, ya. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini jadi gelandangan rohani. Karena apa? Karena nggak punya rumah. Saudara punya rumah, harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, terutama saudara, habis pandemi ini. Oh, banyak sekali orang Kristen, saudara. Ya, Kristen keliling di dunia maya. Ya, keliling. Nggak jelas dia tertanam di mana, saudara. Ya, mungkin hari Minggu dia hanya sekedar saudara nonton ya di medsos, ya dia pencet sedikit, lihat paling 10 menit, habis itu dia udah bosen, pindah ke channel lain, bosen, pindah lagi, saudara, dan dia nggak punya rumah Tuhan. Ini bahaya sekali, saudara. Orang Kristen yang demikian tidak akan bisa bertumbuh dalam hidupnya, saudara. Bahkan bahaya. Ya. Nah, contoh lain lagi saudara, Efesus 2 ayat 21 sampai 22 ini tentang bait Roh Kudus. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, kita mesti tertanam di dalam bait Roh Kudus. Sebagai batu-batu hidup, kita mesti tertanam. Kita nggak boleh jadi batu independen yang berserakan satu dengan yang lain. Setiap batu ada tempatnya, saudara. Rapi tersusun. Kita berhubungan dengan batu-batu lain. Ya, ada semen yang menghubungkan kita. Kita tertanam di dalam ya sebuah komunitas, saudara. Nah, ini yang penting. Orang Kristen hari-hari ini, saudara, tidak mempraktekkan hidup yang tertanam di rumah Tuhan. Nah, orang Kristen demikian tidak mungkin bisa bertumbuh, saudara. Ya, jadi saudara, mari ya tahun ini kita buat keputusan. Kita mau tertanam dalam sebuah komunitas. Saudara yang mungkin baru bergabung juga, saudaraku, dengan kami lewat online. Nah, saudara, kami dorong saudara juga di daerah saudara, ya, buat komunitas di mana saudara tertanam di sana. Jangan hidup hanya ikut online saja. Online gak salah, saudaraku. Tetapi saudara, mari kita punya komunitas di mana kita bisa punya hubungan yang dekat. Ya, kita saudaraku, hidup dalam komunitas yang terikat janji. Saudara siap? Wow, tahun ini saudara. Ya, kalau kita nggak ambil keputusan ini, saudara, ingat saudara, goncangan akan makin dahsyat, saudara. Ya, saya nggak tahu tahun-tahun sesudah ini, saudara. Saya yakin goncangan demi goncangan belum berhenti, saudara. Sampai satu hari kelak, katanya Ibrani 12 bilang, dia bukan hanya menggoncangkan bumi tapi langit juga. Apakah waktu dia menggoncangkan segala sesuatu, saudara terpental, tergoncang? Itu tergantung bagaimana saudara ambil keputusan tertanam di rumah Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi ya Taman Nasional di utaranya San Francisco, saudara. Di situ ada Taman Nasional, ya, di mana ada pohon yang
besar sekali saudaraku, namanya redwood tree. Tingginya 115 meter. Ya, diameter batangnya 8 sampai 10 meter, saudara. Ini pohon tertinggi dan terbesar batangnya. Ya. Dan hidupnya bisa 2.500 tahun. Ini pohon, saudara, kuatnya luar biasa. Digoncang angin tidak roboh. Ya, saudara, pohon ini digoncang gempa bumi bertahan. Kami menemukan sebuah pohon, saudara, yang sudah mati 200 tahun. Tapi masih berdiri kokoh, tidak roboh, 200 tahun, saudara. Ya, nah, kenapa pohon ini kuat sekali, saudara? Karena pohon ini, saudara, walaupun akarnya hanya kira-kira 2 meter lebih dalamnya, tapi akarnya kalau saudara lihat, ya, itu saling berpegangan satu dengan yang lain. Saling terjalin dalam hubungan ikatan yang kuat dengan pohon di sebelahnya, saudara. Makanya pohon ini, saudara, tahan goncangan karena dia tertanam dalam komunitas. Saudara, demikianlah orang yang ditanam di rumah Tuhan akan kuat, tahan goncangan. Tidak akan, saudaraku, roboh oleh goncangan apapun. Saudara, mari ambil keputusan. Tahun ini, saudara, kita mau punya sebuah komunitas rumah Tuhan yang mempraktekkan gaya hidup saling. Kita mau tertanam di dalamnya, saudara. Ya, hidup di dalamnya, bukan hanya mengunjungi rumah Tuhan. Mari kita menjadi bagian dari rumah Tuhan itu. Saudara, saya yakin saudara akan menemukan rumah Tuhan di mana saudara aman, berakar kuat, berbuah, dan menghasilkan, saudaraku, buah-buah bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati saudara.